PPKM Mikro yang diterapkan 9 hingga 21 Februari menunjukkan statistik positif, yakni laju peningkatan kasus positif virus corona cenderung menurun di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Bali. Berdasarkan data, ada penambahan 83.841 kasus positif COVID di Jawa Bali. Sepanjang PPKM Mikro pertama yang diterapkan 9 hingga 21 Februari, jumlah itu turun dibandingkan 2 pekan sebelumnya, yakni 26 Januari hingga 8 Februari, di mana bertambah 128.753 kasus positif. Namun, jumlah orang yang dites COVID-19 juga cenderung menurun. Epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo menilai kondisi itu belum dapat disimpulkan secara dini sebagai tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah tengah menjalankan program vaksinasi COVID, baik gratis maupun mandiri atau berbayar. Setelah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan, pemerintah melakukan vaksinasi sejumlah pekerja publik seperti anggota legislatif, TNI Polri, pedagang pasar, hingga pekerja media. Sementara Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Zubairi Jurban memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan drastis penyebaran virus corona secara global. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang juga pengurus besar ID mengutip data Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan bahwa penularan COVID-19 menurun hingga 16% dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, penurunan kasus COVID dapat dikaitkan dengan banyak faktor. Namun, dia menilai faktor utama yakni perilaku baik masyarakat dunia dan kepatuhan terhadap penguncian atau lockdown, yang di Indonesia disebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, di balik kasus COVID turun, itulah tema Morning Talk kita pagi hari ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Dan kami juga mengajak Anda, pemirsa, untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang telah tertera di bawah layar kaca Anda. Terima kasih, Prof, telah bergabung bersama kami dalam Morning Talk pagi hari ini. Prof, ini kalau kita lihat terkait dengan kasus harian COVID-19, dikatakan bahwa di dunia aja saat ini turun dramatis. Ini kalau kita lihat ada WHO mencatat penurunan global tersebut sebesar 16%. Nah, Anda sendiri melihat apa sebenarnya di balik penurunan kasus ini? Iya, terima kasih. Selamat pagi ya Mbak Aliza dan semuanya. Ya memang kenyataannya turun. Sekarang mengapa gitu ya. Jadi kalau kan orang berpikir ini kan kita sudah mulai vaksin. Namun menurut saya vaksin rasanya terlalu dini untuk segera menurunkan kasus baru. Jadi vaksin ada pengaruh namun tidak terlalu banyak. Lebih banyak lagi diduga adalah ya perilaku masyarakat dunia yang sudah mulai membaik mengikuti protokol kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua kan tes di berbagai belahan bumi dunia ini kan sebetulnya kurang. Jadi mendeteksi hanya permukaan dari gunung es saja. Jadi sebetulnya yang terinfeksi, benar-benar terinfeksi jauh lebih banyak. Karena itu ada kemungkinan faktor immunity juga berpengaruh. Jadi artinya sebetulnya karena sudah terlalu banyak yang terinfeksi dan OTG, maka virusnya tidak bisa masukkan untuk mencari orang yang belum pernah terinfeksi, sehingga infeksi baru menurun. Ya, namun yang penting untuk kita semua adalah bagaimana kita bersama masyarakat maupun pemerintah maupun media terus menjalankan protokol kesehatan. Oke, berarti Prof, salah satu yang memang membuat turunnya angka kasus COVID-19 ini karena salah satunya adalah patuhnya terhadap protokol kesehatan. Dalam hal ini kita juga lihat beberapa pemerintah negara, salah satunya di Indonesia juga menerapkan seperti PSBB dan PPKM Mikro. Menurut Anda seberapa besarkah sebenarnya ini juga turut menjadi mungkin sentimen yang mempengaruhi atau hal yang mempengaruhi penurunan angka ini?
Ya, saya kira PPKM Mikro salah satu faktor yang menentukan kondisi di Indonesia, namun juga kita harus juga lihat masalah memang secara global juga menurun. Dan kalau kita lihat ada angkanya, sebetulnya 30 Januari, kalau salah itu 14 ribuan. Nah sekarang dari hari ke hari, dari 22 Februari itu 10.000, kemudian kalau tambah hari ke hari turun 9.700, turun 7.533, dan sampai kemarin turun menjadi 5.560 kasus harian yang baru di Indonesia. Jadi memang trennya dari berapa itu seminggu terakhir ini jelas sekali menurun. Jadi ya kita tetap berharap karena tren dunia turun, tren Indonesia juga turun, ya kita berharap ke depan juga akan makin turun. Oke, berarti bisa dibilang salah satunya itu kepatuhan terhadap lockdown atau PPKM ini menjadi faktor yang sukses ya, sama dibantu dengan tadi immunity ataupun sekarang juga vaksinasi berbarengan hingga akhirnya menurunkan angka ini. Bisa seperti itu ya, Prof, dikatakannya? Benar sekali. Oke, Prof, ini balik lagi bahwa kita masih juga terus berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Lalu apa sih sebenarnya sejauh ini bagaimana Anda melihat masyarakat mematuhi protokol kesehatan? Karena di awal tadi Anda katakan bagaimanapun juga prokes masih menjadi kunci utama atau kesuksesan kita dalam melawan COVID-19. Ya benar, jadi kalau melihat memang ada kemajuan, namun kan saya masih praktek dan sekaligus saya seperti biasanya olahraga dong, olahraga kalaupun terinfeksi ada paling juga OTG. Olahraga bagaimana? Ya jalan cepat cukup sekeliling RT RW. Masa dokter nggak tahu? Memang kenapa? Di sekitar rumahnya itu masih banyak orang yang nggak pakai masker. Itu di mana? Di daerah di Jakarta Pusat. Jadi memang PR masih banyak, artinya masih banyak orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan. Sudah lebih baik, namun masih banyak PR-nya. Dan juga saya selalu monitor mengenai KRL yang pada jam-jam sibuk masih penuh, ya sekarang ini sudah mulai turun, tapi masih. Kemudian kalau bis umum, kendaraan umum, saya tanya beberapa pegawai, memang di situ ada tanda silang di kursi, artinya tidak boleh duduki, dan memang tidak duduki. Namun yang berdiri berdempetan, jadi itu ya masih banyak yang harus kita kerjakan, namun saya yakin kita bisa, kita mampu. Oke, baik. Jadi walaupun masih ada PR yang harus kita kejar terkait dengan tertibnya itu, tapi kita yakin bahwa kita bisa. Nah, Prof, selain juga protokol kesehatan yang juga menjadi kunci dikatakan adalah terkait dengan 3T, Prof. Ini menurut Anda seberapa besar juga 3T ini mampu untuk mendorong penurunan kasus COVID-19 ini, Prof? Ya, yang terpenting memang dari ya semuanya penting, kontak tracingnya itu jumlah tes, tracing, kemudian dan treatment. Tiga-tiganya penting banget. Jumlah tes sih memang kalau bisa selalu di atas 50.000 dengan target kalau boleh 100.000 per hari untuk tes setiap harinya. Jadi dinaikkanlah targetnya untuk tracing telusur kontak dari yang positif, kan kita targetnya maunya dari satu orang yang ditemukan positif COVID, kita mau tes 30. Itu kelihatannya hampir tercapai, namun belum. Jadi kita masih harus bisa di sana. Untuk treatment juga sudah banyak sekali kemajuan, kelihatannya rumah sakit sekarang juga mulai berkurang tempat tidur COVID yang terisi. Namun ICU masih banyak. Jadi di treatment dan angka kematian yang berbeda di berbagai provinsi ini menunjukkan bahwa cukup banyak provinsi yang harus memperbaiki diri ataupun perlu pemerintah memberikan pasokan yang kalau ada yang kurang obat-obatannya, karena di banding Jakarta misalnya masih banyak provinsi yang lebih tinggi angka kematiannya. Artinya
di treatment juga kita masih perlu perbaikan. Namun so far keseluruhannya membaik. Oke. So far semuanya oke lah, bisa dikatakan seperti itu ya, Prof. Tapi oke, ini juga yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ketika kita memasuki musim yang memang cukup ekstrim saat ini dibilang seperti itu, dan juga beberapa dikatakan kita sudah memasuki musim beberapa negara musim dingin dan kita musim hujan seperti ini. Apakah faktor cuaca dan juga kondisi seperti ini juga mempengaruhi tidak sih, Prof, terkait dengan COVID-19 ini? Ya, mempengaruhi secara tidak langsung. Jadi kebetulan anak saya tinggal di Amerika, di Universitas Yale di sana. Itu musim dinginnya sekarang kadang-kadang lumayan, namun beberapa hari ini berat lagi. Jadi memang orang jarang keluar rumah, itu mungkin sedikit mempengaruhi untuk yang bermusim dingin. Untuk Indonesia kita banyak hujan, banyak banget hujan, dan ya kebetulan kemarin itu sebagai catatan aku bikin konten di daerah Tamrin sekitar Bundaran HI, itu bisa dikatakan jalan sepi. Kemudian saya ke GBK sedang dibanding sebelumnya naik sedikit. Kemudian dari situ ke daerah FX, kemudian pulang. Nah, waktu pulang ini dari Semanggi ke Pancoran ke Tebet masih rame. Jadi intinya ada beberapa daerah yang jauh lebih sepi, dan itu saya yakin mempengaruhi juga penurunan COVID ini. Namun masih ada beberapa tempat yang jalannya ramai. Demikian pula kalau pagi berangkat, setelah lagi saya berangkat itu dari arah Tebet ke arah Keramat Raya, itu biasanya sudah mulai ramai. Jadi kelihatannya kalau bisa dikurangi akan lebih baik. Jadi mungkin PPKM juga kalau bisa juga itu mengurangi lalu lintas atau banyaknya orang yang keluar rumah. Oke, ini kalau kita berbicara cuaca, Prof, ini kan kalau musim hujan gini ya tadi baiknya atau bagusnya ya orang stay at home di rumah aja. Tapi mungkin satu sisi lagi ini juga bisa nggak sih sebenarnya dengan cuaca yang seperti ini di Indonesia, di musim hujan, di luar negeri, di Amerika salah satunya cuaca dingin, ini bisa nggak sih menghambat untuk tracing tadi atau testing karena faktor cuaca yang tidak menentu? Iya, di satu pihak memang menghambat penularan karena tinggal di rumah, di pihak lain testingnya berkurang. Namun yang dipentingkan di testing selain jumlah kan juga persentase, sekali lagi bukan hanya jumlah namun lebih penting persentase kasus positif dalam 2 minggu terakhir. Ya ini lumayan turun sih. Lumayan turun dari berbagai belahan dunia, namun untuk misalnya rata-rata harian, saya melihat tadi pagi, tadinya saya khawatir Indonesia walaupun nomor 18, namun jumlah kasusnya kok banyak banget, lebih banyak dari negara-negara lain. Namun hari ini Indonesia lumayan dari 18 negara itu hanya 2 di atas yang ada 2 di atas yang kasusnya lebih sedikit dari kita. Yang lainnya tetap di atas kita, jadi saya kira harapan banyak untuk itu. Oke, baik. Nah, berbicara dengan atau kita berbicara terkait dengan harapan, Prof, ini kan dikatakan bahwa kita punya harapan bahwa di tahun 2021 ini corona sudah hilang di Indonesia. Nah, ada sebuah kalau dikatakan di sini kolumnis kesehatan ternama yaitu Martin Makary memprediksi bahwa penyakit COVID-19 ini akan hilang pada April nanti. Bahkan ini di Doni Monardo sendiri berharap bahwa di Indonesia pada 17 Agustus nih akan kita bisa hilang COVID-19 ini. Menurut Anda seberapa optimiskah bulan itu kita bisa terbebas dari COVID? Kita mulai dari bulan April dulu, Prof. Menurut Anda seperti apa? Mampukah kita? April hilang ya enggak lah. Kita baru mulai vaksin soalnya ya Februari ini. Ya, bukan hanya itu, tapi lihat perkembangannya dan perkembangan dari berbagai macam penyakit, kan kita harus belajar dari macam-macam penyakit virus yang hampir sama, influenza misalnya ataupun penyakit virus-virus yang lain itu
untuk terkendali masih mungkin bulan April maupun Agustus. Namun kalau hilang, saya agak yakin tidak bisa, walaupun tentu ini maunya sih kita benar-benar hilang April ya, maunya, tapi berdasarkan data yang saya pelajari kemungkinan hilang minimal. Bahkan untuk 3 tahun 4 tahun lagi bayangan saya tidak hilang, tidak tereradikasi, namun kemungkinan akan menjadi endemik. Itu sudah saya sampaikan dari awal bulan Desember yang lalu, bahwa akan menjadi kemungkinan endemik. Jadi kalau hilang eradikasi, karena di dunia yang tereradikasi hanya ada satu penyakit variola, yang lain masih ada dari teman-teman kita. HIV/AIDS sudah berapa tuh, 40 tahun lebih, itu juga masih ada. Influenza yang sudah vaksinnya sudah ketemu, sudah 10 tahun lebih divaksinasi di Amerika setahun sekali, itu masih ada, dan masih setiap tahun ada sekitar 20.000 orang yang meninggal di sana, walaupun sudah jauh lebih turun. Jadi memang di satu pihak kita harus optimistis bahwa kita yakin bisa kita kendalikan. Namun kalau eradikasi dari data yang ada plus berbagai pembelajaran penyakit lain, kemungkinan hilang pada bulan April kemungkinannya amat sangat kecil. Oke, Prof, ini tadi ya terkait dengan Ketua Satuan Tugas COVID-19, juga kita lihat Doni Monardo juga positif, dikatakan bahwa ia yakin, optimis bahwa kita bisa terbebas, atau paling tidak kita bisa menurunkan angka ini lebih drastis lagi di bulan Agustus. Anda melihat apa yang dikatakan atau target Pak Doni sendiri seperti apa? Apakah di sini saya pernah membaca juga Anda mengatakan ini agak ambisius tapi optimistis ini. Bisa dijelaskan, Prof, terkait dengan hal ini? Iya, kalau bebas merdeka hilang dari permukaan bumi pertiwi sih kemungkinannya juga sedikit bulan Agustus. Namun kalau bebas yang dimaksud Pak Doni Monardo, kalau nggak salah beliau juga kemudian menyampaikan juga bahwa targetnya adalah menjadi turun drastis, menjadi lebih terkendali. Nah kalau itu mungkin, namun itu bukan kerjaan beliau sendiri, kerjaan ya dari tim media seperti Anda maupun juga dari semua orang, mulai dari presiden, menteri sampai PPKM itu kan sampai daerah-daerah pedesaan, dari sampai tugas camat, sampai tugas semua, ID dan yang lain, jadi Kemenkes, dan artinya kalau terkendali harapan saya masih besar bisa tercapai pada bulan Agustus. Artinya menurun. Baik, kita akan bahas hal ini lebih lanjut, Prof, karena kalau kita berbahas tentang Agustus berarti ada waktu 6 bulan nih untuk menekan angka itu. Tapi bagaimana tentu caranya, kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.